Video ini intinya tentang dua hal. Satu, analisa fundamental saham BBNI. Dua, kisaran harga wajar saham BBNI. Spoilernya, ekuitas BBNI terus bertambah, bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Labanya BBNI terus meningkat, bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Sayangnya, nggak bisa disimpulkan sekarang juga BBNI layak diinvest atau enggak. Kenapa nggak bisa? Karena gini, saham yang mau diinvest idealnya memenuhi 3 faktor penting. Faktor pertama, fundamentalnya mewah. Faktor kedua, valuasinya murah. Faktor ketiga, prospeknya cerah. Kalau semua faktor nggak bisa terpenuhi, minimal 2 faktor pertama wajib terpenuhi. Minimal tuh ya. Nah, fundamentalnya BBNI saat ini udah dikasih tahu tadi di spoiler. Fundamentalnya BBNI saat ini termasuk mewah karena ekuitasnya bertambah dan labanya meningkat. Soal valuasinya, nah itu yang akan saya bahas dari sekarang sampai akhir video. Ngomong-ngomong, saya punya 3 daftar saham yang layak invest. Saya kasih status layak invest karena bagi saya semua faktor pentingnya terpenuhi. 3 saham layak investnya bisa diakses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini direkam di 31 Januari 2023, closing di 9150. BBNI sektornya perbankan ya, bank minjem-minjemin. Jumlah saham yang beredar 18 miliar. Komposisi saham yang beredar di masyarakat 40%. Kenapa warna hijau? Karena ini berarti komposisinya yang beredar di masyarakat ini jumlahnya ya, persennya ini ideal ya, 40-50% itu ideal. Nggak gampang dimainin sama bandar, nggak gampang ARB karena panik massal ya. Lalu hutangnya 634%. Ini kalau saham biasa ya, di luar saham perbankan, ini 634% hutangnya sangat berbahaya. Tapi karena bank, ini wajar-wajar aja. Kenapa? Karena ketika ada orang yang nabung di bank itu, atau ketika bank minjemin uang ke seseorang ya, itu dicatatnya sebagai hutang di laporan keuangan. Jadi nggak mungkin, hampir dipastikan bank nggak mungkin hutangnya di bawah 100% gitu ya. Justru kalau bank konvensional di bawah 100% hutangnya itu malah mencurigakan gitu ya. Jadi secara komposisi aman, secara hutang baik-baik aja. Oke, kita masuk ke topik ekuitas. Sebelum saya masuk ke topik ekuitas, mungkin Anda yang baru datang ke channel ini, baru nonton video pertama. Cara bacanya dari kiri ke kanan itu tahunan ya, dari kiri ke kanan tahunan ya. Itu berarti ini 2019 ke 2020 itu jangka waktunya 12 bulan. Lalu perubahannya berapa? Itu angka yang di bawahnya gitu ya. Oke, kita masuk ke topik pertama, topik ekuitas. Ekuitas kalau di keuangan itu kayak jumlah uang dia yang ada di rekening ya. Jadi kalau saham itu disebutnya ekuitas, harta dia di luar hutang ya. 2019 ekuitasnya BBNI 122 triliun, 122 T. 2020 110 T, 21 123 T, 2022 135 T. Tadi seperti yang saya bilang di spoiler, ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Kalau dilihat dari 2 tahun ke belakang, 2021 ke 2022 dan 2020 ke 2021 itu terjadi kenaikan ya tiap tahunnya. Udah terjadi selama 2 tahun berturut-turut ya. Oke, itu topik ekuitas selesai. Topik laba ya, juga terbesar selama 4 tahun terakhir. Ini 2022 labanya per tahunnya 68% ya. Terbesar selama 4 tahun terakhir karena dia 18,3 T laba per tahun ya. Dan 2 tahun terakhir juga selalu terjadi peningkatan ya. Nah, sekarang bagi topik dividen ya. Kalau tadi ekuitas itu rekening orang ya di bank, laba itu gajian
ya. Nah, dividen itu topik sedekah ya, ibaratnya orang kaya, apa gunanya hartanya banyak, bisnisnya membesar kalau harta dia atau keberadaan dia nggak berpengaruh terhadap lingkungan sekitar gitu ya, nggak sedekah, nggak bantu, nggak beramal gitu ya. Nah, di saham ada sebagian investor yang beranggapan seperti itu. Apa gunanya suatu saham ekuitasnya bertambah, apa gunanya saham labanya meningkat kalau dia nggak bagi-bagi dividen. Nggak semua investor sama pemahamannya ya, ada yang berpendapat seperti itu, dan saya pribadi termasuk yang setuju dengan pendapat tersebut. Artinya, apa gunanya ekuitas suatu saham bertambah, apa gunanya laba suatu saham meningkat kalau dia nggak bagi dividen. Oke, jadi dividen adalah tentang topik sedekah dari saham itu kepada para investornya. Nah, di topik dividen ada 3 istilah, ada topik EPS ya, EPS, ada topik DPS, ada topik DPR. EPS gampangnya keuntungan ya, keuntungan saham tersebut gitu ya. DPS yang akhirnya diterima sama investornya ya. DPR rasionya. Contoh EPS misalkan 100, contoh nih, ini contoh nih. DPS-nya 70, berarti DPR-nya adalah 70%. Kenapa 70%? Karena 70 itu adalah 70% dari 100 gitu ya. Jadi kita ngomongin DPR itu ngomongin rasio persennya gitu ya, dalam bentuk persen gitu. Di 2019 BBN ini DPR-nya 25%. 2020 ya, meskipun pandemi, DPR-nya tetap 25%. 2021 DPR-nya 25% lagi. Jadi bisa dibilang selama 3 tahun terakhir ya, konsisten nih dia di 25% terus DPR-nya gitu ya. Jadi secara rutin dia rutin bagi dividen, secara besaran DPR stabil di 25%. Berarti kalau disuruh nebak ya, disuruh bikin asumsi ya, disuruh bikin asumsi, kira-kira DPR BBNI di 2022 berapa? Ya kita masukin aja 25 lagi. Kenapa? Ya 3 tahun terakhir seperti itu DPR-nya ya. Nah, ini begitu saya pencet enter, keluar nih kisaran murah, wajar, sama mahalnya keluar nih ya. Saya pencet enter. Nah, keluar nih murahnya BBN ini ada di 2.400 ya, wajarnya di 3.700, dan mahalnya ada di 4.900. Jadi saat ini posisinya itu udah kelewat dari harga murahnya, kelewat dari harga wajarnya, dan kelewat dari harga mahalnya. Dari harga termahal aja udah kelewat 46%. Jauh nih. Nah, mungkin Anda ngomong gini, kok Mimin ini kok valuasinya kayaknya terlalu murah ya, terlalu kecil gitu. Ya mana mungkin BBN ini harganya segitu. Misalkan Anda ada yang berpikir seperti itu ya. Gini, tadi ingat nggak saya di awal bilang ada 3 faktor penting. 1 fundamental, 2 valuasi, 3 prospek. Nah, kalau fundamental laporan keuangannya tinggal download dari IDX ya, terus bisa di download, bisa dibaca sama-sama, bisa dijadiin di Excel. Kebetulan Excel saya bentuknya kayak gini. Ini bagi saya Excelnya terbaik menurut saya ya. Jadi datanya sama gitu, datanya sama. Nah, kalau valuasi itu tergantung pakai sudut pandang apa ngitungnya gitu. Nah, kalau yang saya lakukan ya, yang saya udah lakukan dan membawa saya terhadap keadaan yang profit, itu saya berdasarkan dividen gitu ya. Dan hitungannya seperti ini. Kalau Anda merasa hitungan ini terlalu murah, terlalu kekecilan ya terserah Anda. Kalau ini kan hitungan saya gitu ya, berdasarkan sudut pandang saya seperti ini, berdasarkan dividenmologi, berdasarkan bagi-bagi dividen gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin gini, oke Min, kita beda sudut pandang, mungkin kayak gitu ya, Anda kayak gitu ya. Tapi saya yakin nih dengan BBNI, nggak masalah juga gitu. Terus misalkan Anda ngelanjutin nanya gini, kalau misalkan saya ngehold ya, beli dari sekarang di harga sekarang, tuh saya ngehold nih Min, misalkan 2 tahun ke depan gitu, Mimin bisa ngitungin nggak kira-kira tuh kayak gimana kalau dari sudut pandang Mimin yang menggunakan proyeksi dividen? Oh, bisa. Jawaban saya bisa. Kenapa bisa? Karena kebetulan sekarang ini ya. Bentar, ini saya salah nulis. Ini Q4.
kebetulan video ini adalah tentang Q4 2022. Berarti selama setahun udah keluar nih datanya ya. Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Selama 2022 udah keluar nih setahun pas ya. Nah, karena udah keluar setahun pas, kita bisa nih bikin proyeksi untuk di tahun 2023. Dan kalau kita udah bikin proyeksi, nanti bisa ngejawab tuh tentang resiko hold 2 tahun tuh apa gitu, atau sudut pandang saya pakai hitungan dividen, proyeksi dividen tuh kayak gimana gitu ya. Jadi ini hitungan yang mau kita lakuin itu adalah hitungan untuk sekitar megang hold 2 tahun ke depan. Oke. Karena kalau untuk menuju dividen terdekat ya di 2023 ini udah ada nih hitungannya. Dan jawabannya udah kelihatan, kemahalan gitu ya. Tadi saya udah bilang, mahalnya aja udah kelewat 46% gitu. Oke. Selama 3 tahun terakhir ya, ini 3 tahun terakhir ya, tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir, turunnya itu di 2019 ke 2020, di mana itu pandemi gitu ya. Turun dia 10%. Tapi di 2021 ya, menuju perbaikan, dia naik 12% per tahunnya, ekuitas ya. Lalu 2021 ke 2022 naiknya 10% ya. Nah 2023 berapa nih? Nah dugaan saya selama 2023 nggak ada pandemi susulan gitu ya kayak tahun 2020, berarti ya bisa diperkirakan antara di kisaran 10% sampai 12% lagi gitu ya. Kita pakai aja angka paling kecil 10%. Oke. Udah keluar. Sekarang ke topik book value. Book value itu topik tentang dihargai berapa di pasar nih saham gitu ya. Di 2019 kalau dirata-ratain dia PBV-nya 1,2. Jadi dia dihargainya 1,2 kali lipat. Di 2020 pas pandemi dihargai 0,77. Wah, ini diskon banget ya. Terus 2021 masih sisa-sisa pandemi dia dihargai 0,84. Di 2022 1,17. Kalau dirata-ratain ya, kalau dirata-ratain selama 4 tahun terakhir ya, sebenarnya kayaknya pandemi nggak usah dihitung kayaknya. Tapi kita ambil rata-rata lah aja lah. Rata-rata dia dihargain di 1,01. Nah, ini saya masukin. Nah, 1,01 berarti ibaratnya nih ini kaitannya gini. Amit-amitnya nih, selama 2 tahun ke depan amit-amitnya BBNI turun ya, itu kalau pakai prediksi dari PBV yang udah berlangsung selama 4 tahun terakhir ya, amit-amitnya BBNI itu turunnya ke 8.100. Oke, amit-amitnya. Kenapa? Ini data dari mana ya? Tadi rata-rata selama 4 tahun terakhir itu 1,01 PBV-nya. Kalau itu dijadiin acuan, maka berarti selama 2 tahun ke depan BBNI terendah-rendahnya, seamit-amitnya turunnya secara harga itu ke 8.173 ya. Angkanya keluar ya dari rata-rata PBV-nya tadi selama 4 tahun ke belakang. Oke. Selesai topik book value. Sekarang topik laba. Topik laba sama, ini 2019 ke 2020 doang yang merah ya, turun 79%. 2020 ke 2021 udah membaik, 2021 ke 2022 juga ngelanjutin baiknya. Nah, sekarang berapa nih labanya nih dari 2022 ke 2023? Ada angka 79%, ada 232, ada 68% ya. Saya masukin 232 kayaknya terlalu indah banget. Itu kan 232 setelah pandemi ya, setelah turun gitu ya. Saya pakai 68% aja. 68%. Kenapa saya pakai yang di 2022? Gitu ya, katakanlah tahun depan tuh ya sama aja gitu 68%. Lalu DPR-nya ya kita pakai 25% lagi. Kenapa? Karena emang sejarahnya seperti itu gitu ya. Tunggu, sebelum saya enter saya mau ngeliat historis darah dulu dividen. 97, 98, 99, 20, 21 sempet tuh deh. 99 ke 21 ke 2021 ya, 3 tahun dia bolong tuh dividen. Sisanya 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke. Berarti cuman bolong setelah 98 ya, krisis ya. Itu sampai 2021
ya. Setelah itu baik-baik aja, stabil dividennya. Oke. Ini saya pencet enter. Nah, dengan asumsi tadi ya, asumsinya yaitu terendahnya kira-kira BBNI turunnya sampai 8.100 selama 2 tahun ke depan ya. Maka resiko ngehold BBNI sampai 2 tahun ke depan itu adalah ini. Minus 10%. Resikonya nih. Megang 2 tahun ke depan ya. Dengan kalau ngitung dividen dari yang tahun 2023 nanti bagiin sama 2024 bagiin itu, dividennya itu sebesar 7%. Berarti kalau ada kayak begini ya, berarti separah-parahnya dengan asumsi ini ya, maka separah-parahnya kalau kita beli BBNI di harga sekarang sampai hold 2 tahun ke depan, itu separah-parahnya kita resikonya di angka minus 3%. Kenapa 3%? Ya minus 10% ditambah 7%. 7% dari dividen, 10% dari kalau seandainya harganya turun dan menyentuh PBV terendah selama 4 tahun terakhir. Nah, jadi menurut Anda, kalau Anda masukin uang Anda di BBNI dengan resiko, dengan kesiapan ngehold 2 tahun ke depan, resikonya 10%, tapi dapat dividennya 7 tahun minimal tuh selama 2 tahun ya. Menurut Anda worth it nggak? Ini kita ngomongin soal dari resiko. Kalau ngomongin terus naik ya bisa-bisa aja. Ini ngomongin resikonya, bukan ngomongin potensinya. Nah, kalau ngomongin potensi, masuknya ke faktor ketiga tadi apa? Faktor pertama fundamental ya, laporan keuangan udah kita lihat sama-sama. Valuasi berdasarkan sudut pandang apa? Saya berdasarkan sudut pandang dividen di harga sekarang 9.150. Lalu untuk prospek berdasarkan, nah itu beda-beda lagi orang cara melihat prospek. Tapi detik ini video ini direkam ya, suku bunga bank tuh makin tinggi aja tuh ya. Jadi kalau secara detik ini ya, prospeknya sebenarnya cerah nih. BNI bank-bank gede tuh pokoknya cerah lah, bank gitu pokoknya gede cerah lah prospeknya, karena ya suku bunga lagi tinggi gitu, untungnya gede banget gitu ya. Oke, kita buat kesimpulan ya. BBNI ekuitasnya bertambah terbesar selama 4 tahun terakhir. Laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Bagi-bagi dividen stabil, loyal ya. Bolong cuman pas lagi tahun habis 98. DPR-nya stabil di 25% ya. Paling kelemahannya adalah prospeknya cerah. Paling kelemahannya kalau hitungannya jangka setahun ke depan ya, berdasarkan dividen terdekat di 2023, maka udah kelewat harganya ya. Tapi kalau untuk 2 tahun ke depan ngukur resikonya paling minus 3%. Nah, soal berapa potensinya dibalikin lagi ke Anda. Tapi kalau dari hitungan saya, kalau saya nggak masuk, karena ini hitungan saya yang udah saya pakai dan di hidup saya sih terbukti gitu ya. Jadi kalau kayak gini saya nggak masuk gitu. Kalau Anda mau masuk, resikonya udah saya jelasin ya untuk yang 2 tahun ke depan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, satu lagi. Kalau Anda suka video ini ya, analisa ini, saya minta tolong kepada Anda ya sebagai barternya, like video ini ya, dan tulis BBNI di komen ya. Subscribe channelnya juga, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Analisanya akan seperti ini. Kalau Anda suka, saya alhamdulillah gitu ya. Dan jangan lupa ambil 3 daftar saham layak invest versi saya dengan klik yang ada di deskripsi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.